Ya, perkenalkan, saya Doni Danardono. Saya Ketua Program Magister Lingkungan Perkotaan dan juga akan jadi moderator. Jadi sebagai ketua saya mesti kasih sambutan dan langsung kita main saja. Ya, selamat datang di Ruang Rabu PMLP, Program Magister Lingkungan Perkotaan. Selamat datang Mas Erik Prasetya. Ruang Rabu adalah satu forum publik milik PMLP. Di forum ini kami, terutama sebelum pandemi COVID-19, menyelenggarakan berbagai diskusi dan seminar tentang masalah-masalah lingkungan, perkotaan, dan juga sastra. Melalui forum ini, kami juga mengadvokasi kelompok-kelompok masyarakat yang berhadapan dengan aparatur pemerintah dalam persoalan-persoalan pembangunan, seperti yang terakhir kami advokasi adalah masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng yang bersengketa dengan pemerintah dan pabrik semen. Hari ini Ruang Rabu akan membahas kaitan antara fotografi dan kajian-kajian perkotaan dan lingkungan. Selama ini fotografi hanya dijadikan sebagai data pendukung bagi sebuah argumentasi ilmiah tentang perkotaan dan lingkungan yang sebagai kajian itu telah disusun dulu berdasarkan konsep dan data empirik lainnya. Misalnya, mula-mula seorang peneliti membuat kajian tentang pembangunan dan atau tentang penggusuran berdasarkan konsep dan data-data tertentu. Kalau ia merasa kajian itu kurang meyakinkan, maka ia gunakan fotografi untuk menguatkan data dan argumentasinya. Jadi fotografi dalam posisi itu menjadi sekunder. Sebenarnya jika sasaran utama dari kajian-kajian tentang kota dan lingkungan adalah menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan antara manusia itu berdampak positif atau negatif ya dengan sesama pada kota dan juga pada lingkungan, maka fotografi sebetulnya bisa menangkap hubungan-hubungan sosial semacam itu. Jadi jika hubungan-hubungan antar manusia, relasi kita itu menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap kota atau lingkungan, maka kamera foto bisa menangkap hubungan-hubungan semacam itu. Lebih dari itu, street fotografi yang seringkali saya Indonesiakan menjadi foto jalanan, tapi saya belakangan merasa kurang pas karena di kota lama paling tidak itu banyak tukang foto jalanan profesional, bawa kamera DSLR, bayar 5.000, 10.000 begitu ya. Tapi itu bukan street fotografi itu sebetulnya. Itu foto yang terjadi di jalan saja. Nah, itu bisa merupakan perwujudan dari mata seorang warga kota. Jadi lensa street fotografi itu adalah wujud dari mata seorang warga kota atau peneliti saat dia melihat atau menangkap sifat publik dari hubungan antar sesama manusia atau hubungan manusia dengan bangunan dan alam. Dengan cara ini, fotografi dan terutama street fotografi adalah sebuah kisah atau data utama tentang kepublikan hubungan antar sesama manusia atau antara manusia dengan bangunan, manusia dengan jalan, manusia dengan angkutan umum, manusia dengan angkutan pribadinya, manusia dengan air, dengan tanah, pohon, gunung, dan macam-macam yang lain. Untuk itu, pagi ini kita akan memahami apa dan bagaimana street fotografi itu dari ahlinya, yaitu dari Erik Prasetya. Siapa Erik itu? Erik Prasetya termasuk dalam 20 fotografer yang paling berpengaruh di Asia menurut The Invisible Photography Asia, itu dinyatakan tahun 2012. Ya.
Lalu menurut kurator Chuang Wubin dalam Asian Art tahun 2009, karya-karya dokumentasi Eric itu tentang kota besar, dalam hal ini Jakarta, itu tidak tersamai oleh fotografer lain di Asia Tenggara, dan sumbangannya yang terbesar bagi fotografi Asia Tenggara adalah konsep dia tentang estetika banal. Ada dia menulis buku itu, dan saya punya buku yang kecil ini. Eric kuliah di jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung, ITB, tapi dia tidak menjadi tukang tambang, dia menjadi tukang foto. Pada mulanya ia bekerja untuk foto jurnalistik, lalu foto antropologi, juga foto-foto iklan, nah, seperti Pak Anggoro ini. Lalu, tapi minat utamanya adalah foto manusia di kota. Ia memulai proyek pribadi membuat foto Poros Sudirman Tamrin tahun 90, pada tahun 90, dan pernah menjadi fixer untuk Sebastian Salgado tahun 1997. Dan kalau saya baca kisahnya itu seru, dan situ semacam ada pertobatan dari Eric. Kalau kita pakai bahasa orang Katolik itu pertobat. Jadi dia sempat berbuat dosa dengan Sebastian Salgado. Nah, buku fotonya antara lain Eros, dan banyak ya, Eros dan Reformasi, saya baca beberapa ini. Kemudian Women on Street, Jakarta Banal Estetik, dan ada yang ditulis hanya sedikit ya. Ada satu buku Eric Prasetya yang sangat saya sukai, buku kecil ini. Judulnya Estetika Banal dan Spiritualisme Kritis, yang ia tulis, terbitkan tahun 2015. Di buku ini ia menulis bersama kenalan saya, yang kebetulan saya kenal, Ayu Tami, sastrawati itu. Nah, saya menyukai buku ini karena susunannya. Halaman pertama ditulis oleh Eric tentang estetika banal, halaman kedua ditulis oleh Ayu tentang spiritualisme kritis, dan begitu seterusnya sampai halaman terakhir, halaman 34. Masing-masing halaman itu seperti dialog. Ya, kalimat demi kalimat, kalau kita lihat kalimatnya Ayu, kalimatnya Eric itu seperti dialog. Juga sebetulnya bukan hanya dialog, saling memberi komentar. Kadang saling mendukung, dan tidak jarang juga saling mengkritik. Jadi ini buku yang sebagai buku itu bukan isinya juga yang penting, isinya penting, tapi sebagai layout sebuah buku ini menarik juga. Nah, jadi kalau membaca buku ini seakan-akan Eric itu sangat kenal Ayu Tami. Mungkin sok kenal. Ya, dan sebaliknya Ayu Tami sok kenal Eric begitu. Sebagai sebuah karya, buku ini lain daripada yang lain. Ya, sebetulnya Eric ini dan Ayu itu suami dan istri. Terima kasih. Sekarang waktunya Eric untuk memaparkan presentasinya. Silakan. Saya buka. Selamat datang para hadirin, terima kasih atas kesediaannya datang untuk mendengarkan presentasi saya. Karena tadi Doni sudah banyak menerangkan tentang pemikiran saya, jadi saya mungkin mau menerangkan bagian lain aja yang mungkin lebih teknis sedikit. Dan untuk itu saya akan mulai dengan kira-kira bagaimana perjalanan saya dari mengenal fotografi sampai memutuskan menjadi street photographer. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan apa sih yang saya cari pada street photography. Kira-kira cerita apa yang akan saya
yang menarik perhatian saya dan kemudian saya realisir dalam bentuk foto-foto. Untuk memulai sebenarnya ini presentasi ini adalah untuk G-Fest tahun lalu, yaitu G-Fest apa ya? Jakarta International Festival. Foto Festival. Foto festival. Betul. Ada film festival juga. Iya dulu ya. Iya. Nah, ini sekarang ya film festival. Tahun lalu dia meminta saya memberi speech tentang fotografi dan tentang street fotografi. Ya, tentang street fotografi. Tapi untuk kepentingan kita, saya banyak skip sesuatu yang mungkin agak apa ya, yang agak terlalu masuk kepada filosofi pemikiran. Itu nanti bisa kita bahas dalam tanya jawab aja. Tapi dalam slide presentasi gambar-gambar ini saya cuma menerangkan sepintas bagaimana saya bisa berubah dari fotografi yang saya jalani dalam kehidupan sehari-hari menjadi spesialis untuk street fotografi. Coba kita mulai aja dari ini. Nah, ini waktu pertama. Ini waktu pertama saya assignment ke Asmat. Saya dapat penugasan untuk bikin semacam coffee table book. Jadi kira-kira misinya itu memaparkan betapa suku-suku terasing semacam Asmat ini punya kebijakan lokal yang kira-kira kita layak pelajari atau layak kita lihat. Pendekatannya kira-kira dokumenter. Jadi dalam dokumenter ini kira-kira yang penting, yang paling penting adalah kedalamannya ya. Jadi kalau pada foto-foto biasa seperti jurnalistik itu tidak perlu dalam, tapi pada dokumenter kedalaman jadi penting. Dan ini membuat assignment itu agak panjang. Mungkin total itu ada sekitar 6 bulanan saya di Asmat dan bolak-balik dan menggarap suku ini dengan dengan pendekatan semacam itu. Jadi di sini sebenarnya saya masih memandang orang-orang Asmat itu sebagai objek untuk saya foto. Saya teliti, dia saya kurung dalam frame dan saya telaah. Kira-kira itu pendekatannya. Dengan tentu saja kedalaman. Coba lanjut. Ya, foto-foto semacam ini. Jadi keindahan dan misterius dan lain sebagainya itu menjadi penekanan ya. Dalam dokumenter beberapa kadang-kadang kita settingnya sedikit sekali. Umpamanya ya saya menentukan lighting sore karena Salawaku Itameng itu warnanya warnanya orange. Ini kalau kena lighting sore maka dia akan hidup. Agak beda kalau dia di foto siang atau pagi hari. Jadi ini semacam setting. Jadi kita sudah menentukan, oh ini harus foto sore, orangnya ngintip sedikit aja, kayak gitu-gitu. Di kepala kita sudah ada. Jadi saya datang dengan kerangka semacam itu. Lanjut. Ini tentang tarian Asmat, tentu saja malam jadi dramatis ya. Tapi lagi-lagi unsur keindahan itu begitu penting ya. Estetikanya itu ya tentu saja kita mengejar estetika yang dikenal orang banyak, dan tentu saja juga kedalaman nanti kita bisa cari. Tapi kira-kira poin-poin utamanya itu dia harus indah, harus lengkap, harus menarik cerita ini. Iya. Ini sebelumnya apa? Ya. Sebelumnya saya adalah seorang pemanjat tebing dan saya tentu saja jadi fotografer karena minat saya pada foto itu sejak umur 10 tahun. 10 tahun itu saya punya kamera Yashica
camat itu medium format ya, yang agak murahan, tapi umur 10 tahun saya sudah mencuci dan mencetak sendiri foto-foto saya. Jadi buat saya ilmu fotografi itu nggak ada yang terlalu sulit karena saya pelajari waktu kecil, sangat mudah semuanya. Teknik-teknik itu seperti permainan buat saya. Jadi waktu saya jadi mahasiswa tambang juga saya motret, waktu manjat tebing saya motret. Nah suatu ketika saya nyari kerja, setelah selesai kerjanya diri kok nggak enak ya, apalagi sih yang saya paling bisa dalam hidup ini? Jawabannya itu ya motret. Ya kalau motret sudahlah, keluar aja dari dunia itu, kamu masuk ke dunia fotografi gitu, kira-kira yang saya pikirkan waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan saya masuk ke dunia wartawan karena itu agak dekat dengan yang saya bayangkan saya suka. Belakangan saya akhirnya memutuskan nggak usah nulis deh. Kalau nulis tuh banyak sekali tulisan bagus-bagus, itu Gunawan Muhammad tiap minggu bikin catatan pinggir, saya suruh bikin satu aja mungkin setahun nggak jadi. Sementara kalau foto saya bisa bikin banyak gitu. Jadi udah kalau gitu saya foto aja. Lalu semenjak itu tahun 90 awal, tahun 88 awal, saya memutuskan hanya khusus di foto. Coba lanjut. Nah, sambil saya memotret Jakarta, tentu saja saya harus hidup dari macam-macam foto, termasuk jurnalisme. Ini antara lain foto kerusuhan menjelang 98. Ini saya jual ke koran Belanda, Handelsblad. Saya ada 2 tahun mungkin bekerja freelance buat mereka. Bayarannya bagus, dolar lagi naik waktu itu jadi 10.000. Nah, jadi satu foto itu buat saya bisa buat hidup beberapa minggu atau beberapa bulan gitu. Jadi saya pakai mencari uang dari fotografi, tapi memang sumbernya kadang-kadang fashion, kadang-kadang model, segala macam saya pelajari karena saya memotret sesuatu yang saya suka dan itu agak susah dijual. Jadi proyek pribadi saya ini belum ada pasarnya pada waktu itu, sehingga saya harus membiayai sendiri. Jadi saya melakukan juga foto-foto yang lain. Lanjut. Ini 98 ya. Nah, ini contoh foto company profile tentang pengukuran di Papua segala macam. Saya menggabungkan antara dokumenter dan kira-kira apa sih yang bisa dijual dari dokumenter, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ini agar kelihatan bonafit semacam ini. Jadi pengetahuan saya tentang pohon yang kalau ditebang itu akan mengeluarkan air lalu diminum oleh juru ukurnya kayak gitu-gitu. Ini kan memberikan image, semacam image betapa perusahaan ini bonafit gitu lah. Tapi lagi-lagi ini semua jenis-jenis foto yang datang dari konsep lalu pengejawantahannya apa. Makin kita pintar, makin dibahas secara matang konsepnya, maka foto yang keluar makin dekat dengan itu sehingga sesuai dengan yang memesannya. Dengan demikian ya keuangan bisa terjaga. Tapi saya nggak terlalu banyak main-main di situ. Biasanya saya kalau dapat kerja itu setahun paling 4-5 kali. Nah, habis itu modal jalan. Gitu. Makanya hidup saya agak irit. Lanjut. Nah, ini saya punya banyak protes sebenarnya. Banyak hal yang mengganggu buat saya waktu saya bekerja di bidang jurnalistik. Jurnalistik itu sebagaimana singkatnya ya, sebagaimana kita tahu, bad news is a good news. Jadi segala sesuatu, kontras sosial, segala macam itu yang jelek itu justru bagus. Dan ini membuat kita melihat masyarakat atau manusia itu semakin menjadi objek kita, semakin dia berbau agak busuk kayak terasi gitu, semakin sedap. Jadi
semakin dikejar, itu agak mengganggu saya. Dan makanya foto-foto perang segala macam itu sebenarnya saya nggak begitu suka, tapi ya kadang-kadang saya harus hidup dari foto, maka saya memotret juga kerusuhan, orang dikebukin segala macam. Tapi sebenarnya yang lebih menggerakkan saya itu adalah bahwa yang berdemo, yang yang jadi aktivis itu teman-teman saya sendiri. Jadi mereka yang diculik, mereka yang demo itu sebenarnya teman-teman yang saya kenal. Jadi saya pikir oke, bolehlah kalau itu, ini kan kelanjutan dari foto saya tentang jalanan Jakarta dan masyarakat yang saya ingin ceritakan. Memang ada unsur jurnalistiknya yang keras, tapi bagaimanapun ya ini mereka teman-teman saya. Jadi mereka bukan objek saya, tapi ini subjek yang ingin saya angkat agar orang lain melihatnya, kira-kira gitu. Nah, dalam bekerja saya selalu memakai lensa normal. Satu, saya ini old school ya. Lensa normal itu sangat tidak ada distorsi. Jadi biasanya 3 orang atau 4 orang itu sudah maksimal masuk dalam situ. Dia nggak ada distorsi. Kalau ini yang angkatan zaman sekarang nih, Anda bisa lihat bagaimana manusia bisa begitu besar kepalanya, yang lainnya kecil sekali. Ini distorsi semacam ini tidak jadi masalah buat angkatan yang new school sekarang. Anak-anak baru sekarang nggak pernah mempermasalahkan kayak gini. Kalau buat saya ini problem sekali, karena manusia itu nggak dipotong di kepalanya, antara lain ya. Karena dia begitu pentingnya. Satu mata nggak bisa mewakili 2 mata. Maksudnya ini bukan style saya, tapi ya ini pilihan lensa. Sekarang kan jurnalis itu dilengkapi dengan lensa dari wide sekali, dari 17-an gitu ya, sampai ke tele dalam satu zoom. Jadi dia tinggal tarik zoom, sudah selesai semua urusan dengan. Kalau saya enggak, saya lebih suka mendekatinya, atau ya sudah nggak dapat nggak apa-apa gitu, nggak jatah saya gitu. Nah ini juga lihat bagaimana bisa segala macamnya masuk. Jadi ada banyak sekali saya nggak begitu suka dengan kita semacam ini. Lanjut. Ini juga, ini ciri khas dari jurnalis zaman sekarang, karena lensa mereka itu tadi yang saya bilang. Jadi ada keseragaman yang didikte oleh alat. Karena alat, maka mereka memotret semacam ini. Lensa sapu jagat. Iya, lensa sapu jagat. Ya, semua masuk dan semua tidak ada ceritanya gitu. Dia tidak bisa memilih. Orang ini aja. Adegan ini aja. Enggak, semua sikat dan dia merasa udah selesai, ulang. Mana fotonya ini? Ya udah, oke. Untuk keperluan jurnalistik mungkin oke. Lanjut. Ini contoh yang diambil dengan wide. Nah, kalau angkatan kayak dulu nggak begini coba. Nah, dulu tuh kayak begini. Orang memilihnya, ini kemungkinan lensanya paling besar 35 atau normal ya. Yang dipilih ya 2 wajah aja, pistol 3, selesai. Dia bercerita tentang Palestina. Dan ini pemenang Rotas Foto. Jadi ada perbedaan pandangan terhadap subjek. Coba lanjut. Ini juga lensa 35 pertama sekali foto ini Vietnam. Ya meringis, ya ini seperti itu. Tidak terlalu lebar, tidak semuanya masuk. Ya. Nah ini lebih detail, lebih jelas gitu. Apa yang mau dibicarakan? Bagaimana seorang perempuan sudah tidak punya apa-apa kecuali tubuhnya untuk mempertahankan haknya dia, dan itu berhadapan dengan mesin kekuasaan
Dan ya sudah fokus di sini saja, tidak perlu seperti tadi Branding. pemandangan ini kelihatan, apa yang diperjuangkan berapa, nggak penting. Manusia di sini jadi penting sekali. Oke. Nah, ini foto yang terkenal, ini dapat Pulsar. Pulitzer ya, Pulitzer, tapi ya. tidak lama kemudian dia bunuh diri si fotografernya, karena memang sebagaimana saya tulis di tadi buku yang diomongin sama Doni Donatono, hutang fotografer kepada subjeknya tak tertebuskan. Jadi dia punya satu hutang yang tidak akan bisa ditebus, dan hutang fotografer kepada teknologi tidak terselamatkan. Nggak ada jalan untuk teknologi itu tidak menguasai kita. Jadi ya kalau kamu punya kepekaan tinggi, ini beban ini akan selalu kamu bawa, dan tidak semua orang bisa menahankan. Ini saya kalau nggak salah pernah nonton filmnya, ada 3 fotografer, satu kos-kosan. Dia fotografer kedua yang bunuh diri, dan yang sebelumnya teman kosnya juga itu Pulitzer juga. Jadi dia yang satu nggak bunuh diri, tapi dia termasuk bunuh diri, sama-sama dapat Pulitzer. Lanjut. Pulsar. Ini keren. Tentang pakem-pakem dalam fotografi yang kita kenal. Waktu saya kecil, waktu saya mahasiswa, saya mulai memotret untuk teman-teman saya. Sekarang itu saja bukan foto saya, ini dicetak Don Baryshnikov ini, seorang pembalap. Saya mau memotret satu penari kita, ingin kayak gitu, untuk membagus banget. Waktu saya mahasiswa, saya punya posternya di kamar, dapat dari majalah Time. Fotonya bagus banget. Tapi ini estetika yang saya pelajari waktu saya muda tentang keindahan, dan mungkin kita semua kenal. Kita mengenal estetika semacam ini. Lanjut. Ini David Bailey apa siapa ya? Ini juga sempat ngetop, agak remeng-remeng, butirnya agak kasar. Ini tahun 80-an ini, fotografer ini David Bailey apa gitu, bercerita tentang sesuatu yang romantis, yang lembut, yang bagus. David Hamilton bukan Pak? David Hamilton, ya betul, bukan Bailey. Betul. Kalau Bailey fashion ya. Ya, David Hamilton ini ngetop banget. Saya dulu pernah cita-cita juga ingin jadi fotografer kayak gini. Saya juga Pak. Iya, bagus sekali dia. Sangat tertarik kita coba lagi. Ya ini Baryshnikov. Ini bukan, ini si siapa ya? Ini yang sebelum Baryshnikov, pebalap dari Rusia juga lari ke Amerika yang pertama. Nureyev, cakep sekali. Dan dia foto dengan lighting seperti ini. Iya. Iya ini ya. Tapi ini tuh tentang kekuatan, tentang kelihatan otot yang lentur dan sesuatu yang lembut, agak seperti Swan Lake kayak ini kan. Jadi itu gabungan antara physically trained dan lighting yang begitu lembut dan adegan-adegan yang sulit gitu. Saya suka foto kayak gitu. Iya. Agak sesat. Ini mudah. Enggak. Saya nggak bilang bahwa ini tersesat. Tapi ini estetika di mana kita semua belajar. Dulu kita cepat menyukainya. Lanjut. Lalu saya berkenalan dengan buku Eugene Smith tentang Family of Man. Simbolik. Ini adalah sebuah proyek yang dibikin setelah perang Korea. Perang Korea, para fotografer di bawah Steichen kalau nggak salah mengumpulkan foto-foto dari seluruh dunia untuk memperlihatkan bahwa manusia itu sebenarnya sama, dia mau kaya, mau miskin, mau
tua mau muda. Jadi ini semangat humanisme yang pamerannya dibikin ke seluruh dunia. Dan kalau nggak salah sampai sekarang jumlah penontonnya terbanyak di seluruh dunia. Jadi semakin macam campaign tentang kemanusiaan. Tentu saja banyak kritik belakangan oleh Susan Sontag dan lain-lainnya mengenai pameran ini, mengenai humanisme yang diangkatnya. Seakan-akan tidak ada problem ekonomi, tidak ada problem kapitalisme segala macam, itu ada kritik banyak. Tapi foto-foto ini berhasil menceritakan betapa orang melahirkan di Eropa atau di Afrika itu sama, itu tentang melahirkan. Anak-anak ya tetap anak-anak, orang dewasa ya gitulah, semangat semacam itu. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke fotografi jalanan. Sebenarnya apa sih yang dicari, yang saya cari di jalanan? Kenapa foto-foto jurnalistik itu pada suatu titik tidak lagi membuat saya tergerak untuk memotretnya, tapi saya mencari sesuatu yang lain di jalanan. Sebenarnya itu semua sudah saya tuliskan di buku tentang On Street ini, tapi mungkin saya secara sepintas akan mengulanginya. Di jalanan itu, sebagaimana kita tahu, adalah tempat berpindahnya orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada mobilitas di jalanan. Ada mobilitas, otomatis ada dinamika di situ. Ada gesekan antara banyak kepentingan, orang miskin jadi tukang parkir, orang pensiun jualan, orang kaya bikin mall jadi tempat parkir lagi, kayak gitu. Jadi ada gesekan yang normal yang menghidupi satu jalanan dan tidak sampai pecah menjadi kerusuhan. Itu tuh menarik. Jadi gabungan antara keberadaban, bagaimana peradaban satu bangsa itu bisa dilihat di ruang publik. Bagaimana gesekan-gesekan ini diselesaikan, bagaimana mobilitasnya, bagaimana masuk. Nah, itu menarik perhatian saya. Jadi semua banyak hal yang terjadi di jalan yang mungkin ini tidak bisa diklasifikasikan kepada foto jurnalistik, karena foto jurnalistik itu butuh bad news, butuh sesuatu yang kalau menurut istilah saya itu tegangannya tinggi. Perampokan toko emas, kecelakaan orang tergiling mati atau tidak mati, tabrakan kereta api, itu semua jurnalistik. Itu memang tegangan tinggi. Nah, saya mau keluar dari pakem semacam itu. Saya mau menggambarkan sesuatu yang biasa-biasa saja, yang datar, yang menghidupi jalanan, ketegangan peradaban kita, apa yang terjadi, bagaimana masyarakat berpikir, bagaimana masyarakat kita bereaksi terhadap gedung tinggi, terhadap COVID, terhadap busway, hal-hal semacam itu. Nah, tentu saja karena ini bukan hal yang penting pada dirinya, maka saya harus menambahkan estetika di sini agar masalah-masalah ini juga diperhatikan oleh orang lain karena estetikanya. Jadi beberapa pesan saya bungkus dalam estetika. Itulah kenapa foto jalanan itu butuh banyak sekali teknik-teknik yang mungkin di genre lain itu tidak diperlukan, karena bagaimanapun foto dokumenter dia sudah berharga pada dokumennya, pada kelengkapannya. Foto jurnalistik sudah berharga pada tegangannya yang tinggi. Lah, foto jalanan dia berharga pada estetika yang dibawa dan persoalan yang diangkat, yang tidak terlalu mencolok, tapi ada. Maka saya bilang, sekian tahun saya menjalani jalanan, saya bilang bahwa peradaban suatu bangsa itu bisa dilihat bagaimana masalah-masalah diselesaikan pada jalanan. Bagaimana trotoar aja
yang diperebutkan oleh banyak orang itu diselesaikan persoalannya. Kalau masih pakai kekerasan ya keras, berarti barbarik. Tapi begitu dia ada negosiasi, nah ini peradaban mulai jalan. Bayangannya gini, pada zaman Soeharto semuanya letih, semua ada kekerasan, barbarik menurut saya. Becak tidak memenuhi syarat, uang laut. Ini razia sekarang macam. Apa yang kejadian? Ya jalanan steril, isinya orang-orang murung dan menarik. Reformasi, kita mempergunakan itu semua, ruang-ruang publik diperebutkan dan dipakai oleh umum. Kalau dulu kan zaman Soeharto nggak boleh lebih dari 3 orang berkumpul, itu istilahnya apa? OTB, organisasi tanpa bentuk. Itu kayak gitu. Nah, begitu ruang publik diberikan kepada masyarakat, segala macam tumbuh komunitas. Ada komunitas yoga, komunitas kadal, orang-orang melihara kadal berkumpul di situ. Ada segala macam komunitas dan mereka dengan senang mengekspresikan dan bikin perkumpulan. Dan ruang publik ini menjadi apa istilahnya? Menjadi tempat orang, tempat tumbuhnya berbagai komunitas. Dan itu menarik sekali. Dan itu baru semenjak reformasi. Sebelumnya nggak ada. Nah, itu contoh, beberapa contoh bagaimana peradaban itu sebenarnya bisa kita lihat ada di jalan, dan sekarang kita mencoba menceritakannya kembali dalam bentuk foto. Lanjut. Nah ini sejarah sedikit bagaimana saya bisa sampai kepada persoalan jalanan. Itu waktu itu tahun 90 di majalah Tempo itu ada rubrik namanya kamera. Kamera itu 4 halaman, isinya foto semua. Foto sebagai narasi utama, naskahnya pendek. Bayarannya waktu itu 750.000 satu kali masuk. Gaji wartawan Tempo 1 juta per bulan. Fotografer. Saya satu posting gambar aja untuk 4 halaman itu dapat 750. Jadi saya agak semangat memotret sebagai freelance karena bayarannya bagus. Pernah 1 bulan, dalam 1 bulan saya masukin 4 essay foto. Jadi ya senang lah gitu. Saya bisa bekerja dan itu menarik saya. Tapi ini cerita ketika bagaimana kereta api Jabodetabek itu umpel-umpelan, tapi saya merasa bahwa ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini yang harusnya bisa saya foto. Apa itu dan bagaimana? Saya belum bisa merumuskan. Semua teori estetika tadi yang saya punya nggak cukup untuk menggambarkan itu semua. Maka saya coba bereksperimen segala macam. Akhirnya foto yang saya coba dapatkan itu, saya dekati itu begini. Ya bagus, Tempo masih mau memuatnya. Ini agak di luar di luar pakem mereka. Ini foto apa ini? Tapi kebetulan editornya itu adalah Sul Ferdi. Dia punya wawasan foto yang baik dan dia bilang oke, ini tidak apa-apa. Lanjut. Nah lalu itu saya eksplorasi, ada orang main gaple segala macam, ya masuk juga. Lanjut. Ya foto kayak ini masih bisa diterima, tapi biasa perlu naik ke atas atap dan pakai speed pelan agar gerakan itu berasa, kemudian pakai flash agar anak-anak ini beku ya. Itu teknik itu dulu agak baru dan mungkin ini foto yang pertama yang memuat tipe kayak begini. Jadi dulu memang semua agak terbatas, restriktif sekali. Foto harus jelas, harus beku gitu, tidak boleh ini berbulu istilahnya. Si Ed dulu bilang ini, kenapa foto lu berbulu gini? Ini speed, aku terangkan ini speed, mau ini gerak. Gitu. Oke, lanjut. Ya, terus ini contoh essay foto saya tentang Jabodetabek.
tentang Sudah. yang pecah kayak gitu. Ajar. Ya. Lanjut. Nah, Iya, dia baru itu tadi saya di atas itu bersama anak-anak SMA yang akhirnya ada perang batu sama di daerah tertentu dekat ke Bekasi itu mereka perang batu, ada musuhnya di sana dan mereka bawa batu. Jadi saya motornya pakai helm, bukan karena apa, takut kena batu. Kalau saya pingsan di atas kamera saya hilang nanti. Jadi saya pakai helm memotret mereka. Mereka udah memegang batu semua ini. Terus. Ya, terus. Nah ini foto endingnya terus. ini isi. Nah, yang saya lakukan ini sebenarnya pada waktu itu bukan hal yang terlalu baru di Indonesia baru memang, tapi di luar negeri sana sudah lama dilakukan orang. Maksudnya ini proyek Farm Security Administration (FSA). Jadi apa namanya? Amerika tuh pada tahun 20-an itu dilanda kelaparan dan gagal panen. Maka Farm Security Administration itu bikin satu proyek mengirim fotografer untuk memotret kemiskinan yang diakibatkan oleh musim kering yang panjang, dan ini dibikinin pameran, dibikin buku, dia menyewa banyak fotografer waktu itu. Kenapa bisa ceritakan? Karena pada waktu itu fotografer yang dia sewa itu termasuk Ansel Adam, fotografer mentok-mentok, tapi karena mereka datang dari pendekatan yang lain, mereka membawa foto-foto yang sangat mengecewakan. Si editornya itu namanya Striker, kalau nggak salah ya Striker, dia punya bayangan sendiri bahwa ini nih nggak menyentuh foto semacam ini. Ya betul, mereka berpakaian petani, tapi berpakaian rapi seperti koko gereja dan sangat estetik, sangat bagus ya, menurut ukuran pada waktu itu. Lalu dia minta tolong kepada seorang pelukis mural namanya, saya lupa lagi namanya. Tapi si pelukis mural ini dia punya problem untuk menggambarkan. Kalau saya menggambarkan ini satu kejadian, lalu kejadian lain yang berbeda sama sekali, itu bidang antaranya itu seperti apa? Itu dia pengen tahu, maka dia memotret dengan tujuan itu. Jadi mau dipinjemin Leica waktu itu, dan dia pergi, sudah sama kau pergi motret, nanti minggu depan dalam pertemuan bawa foto-fotomu. Itu dia bawa, iya ini ya foto saya mau, foto semacam ini nih, bercerita tentang segala macam, dan dibikin assignment baru. Kemudian FSA itu berhasil mengumpulkan foto-foto yang membuat masyarakat Amerika yang lain tergerak untuk menonton. Inilah waktu kelahirannya Dorothea Lange, segala macam fotografer besar itu pada lahir era itu, jadi 90-an. Nah ini foto-foto si pelukis itu, saya lupa namanya. Coba lanjut. Memang kayak begini, Benson namanya, Benson. Dia pelukis, dan setelah proyek itu dia nggak motret lagi karena dia seorang pelukis. Benson itu menggambarkan foto-foto yang kayak begini. Saya merasa ini foto keren banget ya. Ini estetika nggak dikenal dan ada, tapi saya nggak bisa merumuskan juga. Saya ingin foto-foto semacam ini gitu. Coba. Lucu betul itu. Nah ini dia. Benson itu juga kayak gini fotonya. Ada chaos, Miring ya. tapi ada sesuatu yang suasananya dapat. Dan saya belum bisa merumuskan dengan baik. Tapi kira-kira naluri saya itu mengejar foto-foto semacam itu. Lanjut. Nah, ini Bresson kita tahu semua, dia punya estetika yang memang teruji lah. Kita tahu street fotografi. apa namanya, decisive moment dan surrealismenya Bresson itu tidak lepas dari seorang pelukis. Dia memang bagus banget. Lanjut. Layering. Ini Eugene Edgit. Iya agak mirip seperti Benson tadi, tapi dia fotografer. Tapi foto-foto dia Eugene ini juga bagus. Terus ini siapa ya? Saya lupa lagi. Tapi siapa namanya dia?
Ketok. Jadi foto-foto yang secara elemen itu tidak bisa kita uraikan satu persatu dan Gross. Hah? Gross. Gross, ya, gross. Sebenarnya dia Ya, itu dia. agak kan Ini tipenya kayak gini juga, bergerak, agak bergerak. susah betulnya. Slow motion. Tapi dia membawa satu tenaga, satu semangat, satu energi yang bisa kita rasakan. Coba. Di foto-foto ini. Nah, tahun 90-an ya ini juga. Terus tahun 90-an itu saya sangat terpengaruh dengan foto-foto semacam itu. Ya zaman itu buku foto kan susah. Lalu saya mulai habis kereta api tadi, saya mulai dengan proyek saya tentang Jakarta. Yang Arti 10 tahun Bali. kemudian saya bikin jadi buku Estetika Banal namanya. Ya cover karena ini foto yang paling mudah diapresiasi orang. Pada waktu itu ada yang beli fotonya segala macam. Ini foto Itu terjual agak kualitas banyak. tapi cuma sapi. Ya ini estetika yang mulai bisa diterima masyarakat kita. Lanjut. Ini juga masih karena jurnalistik antara gedung tinggi dan ini gembel tapi menyayangi anjing di sebuah masyarakat yang sangat tidak menyukai anjing atau menuduh anjing sebagai najis. Tapi ini dalam tema jurnalistik itu bunyi dan ini disukai orang. Tegang gigi masih jarang kejadian ini. Lanjut. Atau kontras sosial. Kontras sosial antara gedung-gedung tinggi dan tadi juga foto coba sebelumnya. Kontra sosial juga. Sapi. Nah ini kan antara gedung yang seperti Sputnik sangat kok Sputnik sangat teknik gitu dan jualan sapi kurban yang sangat dasar banget gitu, dasarnya agama dan jadi masyarakat yang di dua dunia, satu tradisional banget tapi ada gedung-gedung mewahnya. Jadi ini semua masih mudah diterima. Lanjut. Nah ini tempat pemotongan kapal. Ya tentu saja foto ini gampang sekali disukai karena saya memilih anaknya tuh cakep wajahnya, muda, gampang kontrasnya tuh gampang kebaca. Ini kan anak umur segini ini harus sekolah, ini malah ngangkut besi ini yang sehari itu dia kalau nggak salah pada waktu itu ya pas buat hidup lah, tapi dia nggak bisa sekolah karena dia harus bekerja. Ini Cilincing tempat kembang kapal. Jadi estetika kayak gini nih masih ini waktu saya menjadi fixer buat Salgado segala, saya mengantarkan dia ke tempat-tempat semacam ini. Ini gampang disukai lah foto-foto semacam ini, membuat saya masih oke, make sense kalau orang suka dan ini terjual juga. Lanjut. Ini juga ya tentang kemiskinan. Lanjut. Kemiskinan kota. Ini tentang perempuan pembakar arang. Ya bayangin, arang dibakar dijual. Alangkah primitifnya pekerjaan itu dan dilakukan oleh perempuan muda yang harusnya nggak ada di sini. Coba lanjut. Ini anak kecil lagi bekerja di kerang. Ini semua foto-foto yang mudah disukai dan dipahami oleh orang. Lanjut. Nah, ini tentang keriaan di komedi putar. Mulai saya pakai pendekatan yang lain. Sekarang pakai ditiru orang sampai apa sih? Dan sudutnya mulai tidak terlalu menyenangkan buat beberapa orang, kaki kok di atas kepala gitu kira-kira. Lanjut. Jadi alien yang. Nah, tapi ini mulai suka saya. Ini ada sesuatu yang chaos, ada sesuatu yang tak terkendali, tapi ada wajah persona yang hadir.
kira-kira itulah yang belakangan saya coba rumuskan sebagai estetika banal. Campuran sesuatu yang chaos dan sesuatu yang mau menyatakan dirinya, kehadirannya, yaitu manusia. Gitu. Itu yang belakangan saya coba rumuskan secara terus menerus tentang apa itu estetika banal, estetika semacam apa yang gitu. Lanjut. Ya, semacam ini nih. Ini foto yang saya suka. Ini nggak pernah pernah dibeli oleh majalah Belanda. Teman-teman mereka suka. Jadi mereka apresiasinya lebih baik. Mereka mau ambil foto-foto semacam ini. Jadi Foto-foto di miring, tengah Mas. kekacauan ada satu subjek yang hadir, yang menampakkan dirinya dengan tersamar ataupun, jadi ini gabungan antara itu, antara yang chaos dan yang hadir. Lanjut. Iya, kira-kira sementara ini kalau nanti kita bisa bahas dalam diskusi. Ini seperti ini juga kan ada kekacauan, ada tentang kota yang kacau, lantas ada manusia-manusia yang mau tampil dan mau eksis, menyatakan dirinya. Lanjut. Ini juga formasi-formasi yang dibentuk oleh tubuh-tubuh ketika ngantri di pinggir jalan kayak gitu. Lanjut. Ini juga, ya tentu saja kita bisa memaknai ini sebagai ini zaman ketika masker masih asing di Indonesia, orang belum punya masker tapi berdebu, dan kita kota Jakarta itu polutan yang nomor 3 kalau nggak salah itu di dunia, karena kita bensinnya itu masih pakai timbal ya. Pada waktu itu akhirnya habis dilarang, tapi waktu itu masih pakai timbal dan kita luar biasa ininya paru-paru. Saya punya foto yang polisi pakai itu ya, masker itu 90 karena memang tinggi sekali. Lalu dulu sudah ada di Gambir itu alat ukur itu, dan itu tinggi sekali. Saya punya foto-fotonya. Kemudian turun setelah bensin yang pakai timbal dilarang. Lanjut. Nah, ini masyarakat kita. Lanjut. Tentu saja wanita muda menarik buat saya pada waktu laki-laki dan muda. Hal-hal semacam itu tuh tidak bisa dihindarkan. Saya tidak bilang bahwa saya tuh begitu terbebas dari nilai-nilai semacam itu. Ya itu bagian dari subjektivitas saya. Kenapa saya pilih yang ini perempuan, kenapa bukan yang itu, kenapa yang muda, kenapa bukan yang tua, kenapa yang baju ini, kenapa yang kerudung gitu. Itu semua subjektivitas. Tapi kan sebagai foto dia terbuka untuk sebuah pembahasan. Maksudnya saya tidak bilang bahwa ini yang benar, tapi ini salah satu fenomena. Lanjut. Ya, foto-foto semacam ini sangat membesarkan hati saya, membuat saya berbulan-bulan merasa senang. Bahkan pada waktu itu orang belum lagi bisa menikmatinya, tapi kebahagiaannya buat saya besar. Dan saya akan melanjutkan untuk mencari foto-foto semacam ini terus. Lanjut. Ini juga mengenai wajah-wajah ya, bahwa ekspresi manusia itu buat saya penting sekali. Bagaimana manusia di tengah-tengah kekacauan itu menunjukkan perasaannya, dan ini juga sebagai penanda tahun ya. Maksudnya tunjukin ke anak sekarang, mereka tahu langsung, oh ini jadul banget nih foto. Saya pernah nanya, kenapa kamu tahu jadul? Karena hitam putih? Enggak,
karena nggak ada yang lihat handphone. Zaman sekarang udah nggak ada pemandangan kayak gini, orang bengong bego gitu. Nggak ada. Dia akan berurusan sama anaknya di rumah segala macam. Ini urusan zaman, tapi ya itulah yang kita rekam. Lanjut. Ini juga orang langsung bisa nitelin, oh ini foto jadul banget. Bukan karena hitam putihnya, itu karena tidak ada handphone. Lanjut. Nah, ya dari estetika banal dalam perjalanan saya merasa bahwa saya perlu memiliki semacam kesadaran, yaitu kesadaran bahwa pada hal-hal yang biasa ini kita bisa belajar atau mempelajari ulang, mempertanyakan lagi sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang sepertinya kita kenal, dan juga mencari estetika di sana, melihatnya. Coba nanti. Momen on Street ini saya bikin dari 2012 sampai 2018, ya, itu 6 tahun kira-kira. 6 tahun dengan pendekatannya semakin saya pertajam, yaitu mengenai kesadaran jalanan. Lanjut. Di sini saya memotret perempuan yang perempuan dan hujan, kira-kira gitu. Itu antara lain kritik saya karena foto hujan itu di Jakarta Pak sangat jarang, apalagi di era digital. Jadi fotografer semua takut korset. Pada zamannya film aja udah cukup jarang, tapi pada waktu digital semakin tidak ada. Maka saya bikin serial ceritanya tentang tentang hujan, kira-kira gitu. Apa yang terjadi pada waktu hujan. Dan mengenai banyak sekali hal. Ini trotoar yang baik, membuat orang bisa berbaik bersama-sama dengan tenang. Nah, ini juga trotoar yang baik itu membuat perempuan tidak harus bawa sepatu dua. Dia pakai dua sepatu karena dia pakai atasan yang membutuhkan sepatu hak tinggi karena dia bekerja di sebuah perusahaan yang kira-kira butuh penampilan, tapi untuk pulang ke rumah itu trotoarnya tidak memadai, jalannya susah, naik keluar kendaraan umum sulit, maka mereka pakai dua sepatu, ganti sepatu di rumah, jadi di jalan. Lanjut. Nah, ini saya mendapati hanya perempuan yang memakai earphone. Hampir setiap perempuan yang bekerja itu pakai earphone di Jakarta waktu di jalan. Kenapa? Karena mereka nggak tahan sweet-sweetannya orang, komentar-komentarnya tukang ojek tentang perempuan. Itu memang nggak muatin. Saya sendiri sampai jengkel kadang-kadang sebagai fotografer. Ini orang nggak pernah ngaca atau gimana. Tapi laki-laki tuh begitu maco dan begitu enaknya berkomentar seenak-enaknya dia. Bahkan orang cacat sekalipun berkomentar terhadap cewek-cewek. Jadi ini daripada mereka mendengar itu, mendingan. Makanya sangat jarang saya lihat laki-laki memakai, tapi perempuan pakai. Ini jalan utama ya, Sudirman Tamrin loh ini. Oh enggak, ini di dekat Atmajaya. Semanggi. Ya, dekat Semanggi. Nah ini, oke, karena di atasnya tulisan apa? Apa tulisannya? Cinta bahagia. Karena itulah saya foto. Karena ini semacam teknik yang saya juga pakai dalam memotret street, yaitu yang disebut sebagai juxtaposisi. Jadi menghubungkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu berhubungan dalam satu frame, atau mungkin berhubungan. Hubungan ada cinta bahagia dengan si polisi yang sangat maco. Ya tahu dong polisi kayak apa, sangat maco, tapi
tuntut sama perempuan ini pegang bunga pink gitu karena mereka kawin. Ya, Sambu. sangat sambo, polisi sangat sambo itu bisa karena cinta jadi pink. Lanjut. Tapi banyak hal yang saya ingin bicarakan lain tentang Natal dan Tahun Baru, tentang lari pagi, tentang Natal yang aman tapi tentara banyak, karena ini zamannya gereja-gereja banyak diledakin. Ironis sebuah dan mereka semua tidak ada yang nyuitin cewek karena saya pakai kamera di belakang tapi mereka cuma matanya aja. Tapi banyak hal-hal semacam ini yang sebenarnya di luar radar kita sebagai laki-laki atau sebagai fotografer. Kita mengira semuanya baik-baik aja. Foto menunjukkan atau intuisi kita menunjukkan lewat sesuatu yang kita foto, ada masalah buat perempuan. Perempuan itu untuk aktif di luar masih punya banyak kendala. Dan saya punya foto perempuan berbaju agak seksi, dan itu ada 8 laki-laki lagi ngopi-ngopi, dia lewat, semua mata menunjuk ke situ. Hanya foto yang bisa menunjukkan bahwa iya memang dunia ini belum setara. Nilai-nilai masih dipegang oleh laki-laki, dan mereka yang merasa paling benar, dan perempuan adalah objek untuk dinilai, objek untuk bahkan dilecehkan. Tapi ini semua saya sadari ketika saya memotret di jalan dengan frame yang tidak dengan kerangka berpikir yang tidak terlalu membebani. Jadi saya terbuka dengan frame yang lebih terbuka, mencoba menangkap apapun yang ada di jalan karena itu yang akan saya ceritakan, dan kemudian mencoba menyaring realita mana yang mau saya foto, dan kemudian masih ada lagi foto yang nantinya bercerita. Saya akan milih lagi kan, oh ini lebih bercerita yang saya maksud. Lanjut. Ya lanjut. Oh, nanti tahu dalam terus. Ya, udah. Oke, saya kira presentasi saya sebagai pengantar saya cukupkan sini dulu. Saya mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa mengelaborasi tema-tema atau topik-topik dan bagaimana fotografi jalanan sebenarnya bisa menyumbang kepada pengetahuan di luar fotografi itu sendiri. Maksudnya selain menyumbang estetika pada dirinya, tapi juga berguna di luar. Kira-kira gitu. Saya kembalikan pada Mas Doni. Iya, terima kasih Erik. Jadi tadi Erik itu mula-mula memaparkan old school dan new school pada fotografi. Pada yang old school itu permainan cahaya dan sebagainya itu yang utama. Jadi saya generasi old school karena suka sekali dengan itu, masih menyukai lah kalau tidak tahu, mungkin kita lagi bergeser. Saya juga suka. Jadi foto saya masih dominan yang itu. Nah, kemudian Erik juga menjelaskan tentang foto jurnalistik. Apa beda kalau orang yang biasa mungkin lihat semua foto sama ya, tapi pada dasarnya ada foto yang jurnalistik untuk reportase, dan ada foto yang jalanan yang lain. Foto yang jurnalistik itu pakemnya tadi seperti dia bilang, kabar buruk itu adalah berita baik. Jadi kalau ada orang bunuh diri, nah itu difoto, itu baru punya nilai berita. Tapi kalau fotonya datar-datar, memotret di sebuah ruang publik, datar-datar aja itu nggak punya nilai berita. Nah, sementara foto jalanan yang versinya Erik ini itu lebih mau memotret
peradaban di kota. Peradaban dari masuk di sini tentu bukan hanya satu yang positif, tetapi bagaimana pergesekan, konflik sosial dan sebagainya itu tidak meledak sampai jadi kerusuhan sosial, yang dimana kalau itu jadi kerusuhan sosial itu kalau kita motret itu akan jadi foto yang jurnalistika ya, tapi kita memotret peristiwa sehari-hari yang sebetulnya kalau di kajian-kajian perkotaan itu mungkin biasa-biasa saja ya, tapi foto, nah ini yang penting. Saya kira tadi pagi saya sarapan dengan Erik dan juga dengan Ayu, itu saya menawarkan satu obrolan tentang hutang kutukan fotografer gitu ya. Fotografer itu terkutuk oleh dua hal. Yang pertama, dia tergantung mutlak pada teknologi. Jadi Anda tidak bisa motret hanya dengan HP saja untuk menghasilkan satu karya tertentu. Jadi kita benar-benar tergantung pada teknologi, itu pertama. Dan yang kedua, kita berhutang budi pada yang kita foto, baik itu manusia ataupun apapun. Ya, dan hutang budi itu, pengertian hutang budi itu adalah hutang yang tidak pernah bisa dilunasi, tidak bisa ditebus. Sementara seorang seperti Ayu Tami, seorang sastrawan itu pada dasarnya bisa menciptakan karya tanpa berhutang pada apapun. Yaitu dia misalkan mau menceritakan suasana di ruang di teater Thomas Aquinas ini, suasana seminar ini, dia datang sepintas, kemudian dia bisa mereka-reka sendiri dengan imajinasinya dan sebagainya. Ya, dan dia kalau dia tidak terlalu tergantung pada teknologi, dia cukup punya pensil yang sudah butut sekali dan satu lembar kertas seperti saya barusan tadi oret-oret di kertas ini, kertas bekas ini, itu sudah jadi satu karya. Sementara seorang tukang foto tidak bisa. Jadi seorang dia bercerita tentang seminar ini, tapi yang diceritakan bukan saya dan Erik dan Anda sekalian, tapi orang lain juga bisa. Dia hanya dapat inspirasi. Jadi hutangnya itu tidak semutlak hutangnya para tukang foto. Itu sebabnya ada tukang foto yang sampai bunuh diri tadi itu. Ya. Dan sebetulnya Erik juga akan menarik kalau Anda cerita sedikit tentang proyek Anda dengan Spasio Salgado itu, dan kemudian kenapa Anda memutuskan jalan yang berbeda. Mungkin bisa itu sebelum saya buka tanya jawab. Itu dulu. Iya. Itu kayaknya pertobatan yang menurut saya menarik sebagai seorang Katolik saya. Sebenarnya enggak? Ya. Mungkin Salgado itu terdengarnya dramatis. Salgado itu kira-kira dewa kalau dalam dunia fotografi. Dia itu besar sekali namanya, dan dia bisa memotret sesuatu dalam tataran mitologis. Buku-bukunya aja judulnya dari Bible, ada Genesis, ada apa ya? Ada tiga buku itu dari Bible semua judulnya. Dan waktu dia datang ke Indonesia, dia datang ke Jakarta, dia meminta saya sebagai fixer tuh kira-kira orang yang nganter-nganterin ya. Ini kalau aku mau motret kemiskinan di mana, kalau mamanya pabrik di mana, gitu. Nanti urusan apa izin segala macam saya ikut ke sini. Tapi saya tentu saja besar hati ketika diajak jadi fixer, saya mau, sambil saya mau mengintip bagaimana sih Salgado ini bekerja. Dari satu orang guru pun, tidak satu guru pun yang mengajari saya belajar dari buku, otodidak. Nah sekarang saya punya guru, jadi saya selama 40 hari ikut dia motret setiap hari, melihat dia bekerja, bagaimana dia menghasilkan karya-karya besarnya. Nah, saya tentu saja sambil ngobrol di ini, saya mendapati bahwa saya tanya, inspirasi kamu yang paling banyak tuh dari mana? Dia bilang ya mungkin kalau inspirasi itu dari ini ya, dari Bible kan. Bible. Ya, dari lukisannya Gustave Doré, kan Bible ada yang pakai gambar itu ya,
Bible bergambar Gustav Dore itu yang bagus banget. Memang belakangan saya teliti, ya betul, dia tuh menghadirkan tambang emas di Sierra Pelada itu mirip sekali sama yang Gustav Dore gambar ketika perbudakan di Mesir kayak gitu. Jadi memang itu inspiratif sekali. Saya akhirnya dapat di toko buku Loak buku yang Gustav Dore agak besar. Kamu pernah lihat itu? Ya itu. Dan itu memang sangat Salgado. Maksudnya inspirasi dari foto-foto Salgado itu di situ. Tapi dia memang dokumentari yang sangat, dia tuh bisa mengangkat kejadian sehari-hari ke tataran yang mitologis. Jadi membawa kita kepada alam yang mitologis, yang khayali, yang agak mengingatkan kita pada. Jadi antara lain, saya nggak dapat contohnya. Dia sangat terkenal, saya mengenalnya itu waktu pertama dia menggarap kelaparan di Sahel. Sahel itu di Afrika. Ada satu daerah kelaparan sampai satu suku itu harus mengungsi dan jalan beratus-ratus kilo lewat padang pasir. Salgado memotret itu. Banyak fotonya. Satu yang luar biasa, ngetop. Dan ini menang di First Photo, di Pulitzer segala macam. Dan kalau saya amatin foto ini sangat sederhana. Ada ibu-ibu pakai kerudung, megang anaknya, 2 orang kiri kanan. Ada satu lagi perempuan menoleh ke arah belakang, jalan di padang pasir. Ini kok bagus sekali ya, estetikanya bagus banget dan mengingatkan kepada sesuatu. Dan saya pelajari, ternyata lukisan tentang Sodom dan Gomora itu semua begitu gambarnya. Sodom dan Gomora itu 3 orang di depan, 1 orang turut melihat ke sana. Ini ketika semacam itu ada di kepala ini ya, kepala para peminat foto atau peminat lukisan dan gambar di Eropa. Sebuah archetype yang sudah berlaku bahwa kalau ada tentara umpamanya terluka digendong oleh perempuan, ini sudah pasti mengira pada Pieta. Dan itu diganjar berkali-kali, juara 1 First Photo 3 atau 4 kali mungkin. Tahunnya berbeda 5 tahun. Tapi ini sebuah archetype yang selalu digunakan dan kita fotografer cuma mengganti subjeknya aja. Tapi ceritanya sama, gambarnya sama. Dan itu ampuh luar biasa. Dan ini baru yang terakhir itu mungkin 4-5 tahun yang lalu masih menang lagi di First Photo. Pieta begitu lagi, demonstran di aman-aman yang kemarin agak bergolak gitu. Demonstran mungkin Syria gitu, ISIS dan ISIS itu. Dan itu menang lagi. Tapi ya begitulah. Saya mau bersama Salgado, tentu saja saya pelajari semuanya yang dia lakukan itu nggak ada satupun yang lepas dari pengamatan saya dan pendengaran saya. Jadi kalau dia mau motret itu, saya udah tahu lensanya berapa, filmnya dia pakai apa, dan kecepatannya berapa saya dengar. Dan sudutnya itu. Sementara saya di sini, saya mau motret juga, nanti saya bandingin karena dia masih mengirimkan foto-fotonya untuk dicuci di Eropa. Nanti dikirim dah dalam bentuk ini kontak print dan saya diundang nanti sama dia untuk melihat hasil-hasilnya sambil saya harus tunjukin juga foto saya mana gitu. Nah saya waktu itu 3 orang lah kisah itu. Jadi saya sangat belajar. Oke, hasilnya segini, saya tahu ini kecepatannya sambil nanti kalau nggak terasa saya kenapa tadi pakai kecepatan segitu. Teknis semua, tapi saya belajar banyak dari dia dan pada waktu jadi saya sudah tahu semua foto-fotonya dalam kontak print ya. Pada waktu dia pulang, tentu saja saya memotret agak kesalgadoan. Tentu saja dia master, dia orang hebat, jadi pasti saya terbawa gitu. Tapi berjalannya waktu saya tahu bahwa
Yang saya ingin foto bukan itu. Saya bukan Salgado. Dia punya kelebihan. Saya mau bercerita tentang sesuatu yang lain. Saya ini penduduk Jakarta. Saya bukan orang yang datang dan melihat Jakarta, memotret kemudian pergi. Saya ini mau menggambarkan sesuatu yang bagaimana orang-orang Jakarta ini hidup di sini, keseharian di sini. Saya bukan datang ke suatu tempat dan menjadikannya objek dalam frame yang sudah ada di kepala saya. Saya akan bercerita ini. Nah, itu membuat saya meyakini semacam pembaptisan gitu. Ya sah, kamu kejar yang itu. Pokoknya bukan Salgado, karena kamu nggak akan sebagus dia. Dia punya kelebihan sendiri. Dia sangat dipengaruhi sama Katolisismenya, gambar-gambar dan di kepalanya itu masih hidup dan punya masyarakat apresiatif yang langsung berhubungan juga dengan aktivitas semacam itu. Saya tidak berhadapan dengan itu, jadi maka saya merasa enggak, saya mau cerita lain. Saya mau pakai metafor saya sendiri yang bisa dipahami oleh saya, karena saya mau bercerita kepada audiens yang adalah orang Indonesia, dan saya berhadapan dengan situasi dan lighting dan segala macamnya yang khas Indonesia. Jadi saya nggak mau mencari lighting yang golden hours gitu, karena ini sangat sedikit dan alangkah terbatasnya kalau kita menunggu golden hours baru memotret kejadian di sini. Pada waktu golden hours itu belum terjadi. Yang penting terjadi pada waktu tengah hari bolong namanya. Kapan mereka orang-orang yang tamu di Sudirman itu berangkat pergi makan siang hari jam 12. Ya kan berarti saya harus dealing dengan itu. Begitu lighting bagus, mereka belum pulang dari kantor. Begitu lighting udah jelek, baru mereka nongol saya pakai flash. Ini menurut saya fotografer, dan tugas kita semua, kita harus menciptakan estetika yang khas dan mencoba memecahkan persoalan kita sendiri, karena kita nggak bisa serta-merta memakai pakem-pakem di barat sana yang situasinya beda. Di sana tuh golden hours kan bisa 4-5 jam tetap bagus. Di Australia itu tetap bagus 4-5 jam malam masih bagus. Jadi banyak hal terjadi pada waktu matahari bagus. Nah kita enggak, kita harus gitu. Itu antara estetika banal itu saya sangat serius, karena menurut saya itu tugas para fotografer Indonesia untuk mengatasi hal semacam itu. Semoga menjelaskan sedikit. Ya, sangat menjelaskan. Jadi saya juga jadi korban Salgado juga, motret pieta, tapi pada monyet ekor panjang. Ini di beberapa minggu lalu di mana? Klaten, waktu rapat kerja itu. Nah, tapi ini saya pakai untuk kampanye dari UN Uni Internasional Konservasi Alam, yang menyatakan bahwa monyet ekor panjang itu sekarang jumlahnya makin berkurang karena rumah mereka, hutan itu makin dibabat untuk kebutuhan manusia. Ya ini pieta. Jadi, nah Erik tadi tidak ingin datang ke jalan dengan konsep-konsep teologis macam itu, kurang lebih ya, tapi dengan estetika banal tadi. Ya, tapi kalau saya berhadapan sama hal kayak gini pasti saya foto juga. Oh, iya. Maksudnya sesuatu mengatakan saya pada pieta pasti saya foto juga. Tapi waktu saya memilih foto mana yang saya suka, itu mungkin tidak termasuk. Tapi kalau sebagai fotografer, insting saya itu akan wah ini instinktif. Kan kita bekerja dalam dua ini ya. Fakulti. Iya. Ada insting, ada sesuatu yang kita pikirkan. Ada
ada sesuatu yang kita perjuangkan, ada sesuatu yang kita langsung lakukan. Saya sih kalau ada lighting bagus otomatis motret. Suka nggak suka tuh nanti belakangan, tapi langsung motret. Saya cuma tidak mau dipenjara oleh itu. Saya iya, saya tidak mau di penjara, di frame oleh itu, tapi ya mau juga.